Jika saja masalah di pengadilan arbitrase olahraga CAS sudah kelar, Martin Paes hampir pasti bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di luar negeri. Karena statusnya bukan turnamen agenda FIFA inilah, klub-klub tak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun, ada satu kabar baik dari Martin Paes. Kiper 25 tahun ini berpotensi tampil di Piala AFF 2024. Jika tidak dari awal, ex-kiper FC Utrecht itu akan mentas dari babak semifinal Piala AFF 2024. Kok bisa Martin Paes main di Piala AFF 2024? Begini perhitungannya. Major League Soccer MLS 2024 yang notabene kompetisi yang diikuti klub Martin Paes, FC Dallas, akan merampungkan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas otomatis mengakhiri musim lebih cepat. Dengan begitu, Martin Paes sudah bisa gabung timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai awal November 2024. Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Entah itu dari fase grup atau semifinal. Sekarang satu harapannya, masalah Martin Paes di CAS segera tuntas. Dengan begitu, Martin Paes dapat turun saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia, Makan Bola mengomentari nasib winger Sabah FC Sadil Ramdhani di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, Sadil Ramdhani merupakan winger bertalenta yang secara perlahan mulai tersisihkan dari skuad timnas Indonesia. Sebelumnya, jelang berlangsungnya gelaran Piala Asia 2023 Qatar, PSSI mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di ajang bergengsi di benua Asia tersebut. Keputusan yang diambil oleh Shin Tae-yong pada detik-detik akhir pun cukup mengejutkan para penggemar skuad Garuda. Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan itu mencoret nama winger milik Sabah FC yakni Sadil Ramdhani yang digantikan oleh Adam Alis. Menyikapi hal tersebut, media Malaysia menyoroti soal nasib Sadil Ramdhani di skuad asuhan Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani harus menelan kegetirannya karena kembali dikesampingkan oleh pelatih asal Indonesia, Shin Tae-yong, tulis Makan Bola. Ini bukan kali pertama Sadil tak dipanggil masuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Sadil juga sempat absen mengikuti kampanye Piala Asia 2023 dan dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret lalu. Proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jean Ravens dikabarkan sudah diajukan ke DPR. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan ia pun berharap proses itu bisa segera rampung demi memperkuat timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Verdong dan Raven merupakan pemain yang saat ini proses naturalisasinya sedang dikebut. Setelah berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir pada akhir bulan April lalu, kini proses kedua pemain itu mulai menemukan titik cerah. Menpora Dito menyampaikan, dokumen Verdong dan Raven telah diajukan ke DPR. Maka kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 2 dan 10 DPR. Pihaknya pun akan terus menjalin komunikasi agar bisa segera selesai. Alhamdulillah, sudah diajukan kembali ke DPR, jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita, ujar Dito. Pria berusia 33 tahun ini juga berharap tidak menunggu waktu lama untuk digelarnya sidang di Komisi 2 dan Komisi 10 DPR. Dengan harapan, proses naturalisasi Verdong dan Raven bisa cepat selesai seperti pemain-pemain sebelumnya. Tentu diharapkan proses Verdong dan Raven bisa dapat segera rampung. Dengan begitu, keduanya bisa memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia pada agenda terdekat, yakni dua laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dua pertandingan tersebut menjadi laga penting karena menentukan nasib skuad Garuda.
Walaupun sebenarnya, timnas Indonesia punya peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Mereka hanya butuh satu kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina.